yang berada di awal alif. Sebutannya aja alif, tapi hakikatnya adalah hamzah. Begitu Bu Irma ya? Iya, jadi untuk nanti kalau misalnya mengajarkan kepada anak atau misalnya cucu gitu loh, Ustadz, mengajarkannya harus yang benar kan, harus sesuai Betul. yang tadi alif, ba, ta, 2 harakat gitu. Nah, betul, gitu, seperti itu. Seperti yang barusan saya contohkan, Bu. Iya, iya. Atur nuwun, Ustadz. Ustadz punten. Ya. Ustadz punten. Ya. Yang huruf da. Da itu terdiri dari berapa huruf sebetulnya? Dal itu 3 huruf. Kalau ditulis dal. Dal alif lam. Ya? Dal alif lam. Dal 6 harakat. Si alifnya dipanjangkan 6 harakat. Begitu ya, Bu? Siapa yang nanya barusan? Saya, Ustadz. Ibu siapa namanya? Bu Lucy. Oh, Bu Lucy. Baik. Ada yang lagi? Ada yang bertanya lagi, silakan. Barangkali ada yang penasaran masih? Ustadz, berarti punten yang zai itu jadi zai gitu karena 3 huruf, bukan? Kalau untuk zai zai itu dibacanya 2 harokat, za atau zai. Ibu ya. Dua harokat, za atau dilinkan, zai. Gitu, Bu. 2 harokat. Untuk zai, Bu. Baik, ada lagi yang nanya? Ustadz, punten. Mangga. Fami fa 1 harakat apa 2 juga, Pak? Fa itu 2 harokat. Tulisannya fa 2 harakat. Jadi fa alif, fa dan alif ya. Oh iya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Mohon mangga. Sami-sami. Nah, ini Pak Ustadz punten. Mangga. Berarti yang maksudnya beredar selama ini kayak mengajarkan anak-anak kan alif, ba, ta, sa, jim itu hamzah ya. Berarti yang hamzah itu sebenarnya tidak ya? Hamzah itu udah hamzah termasuk yang alif gitu itu. Kan. Itu Al-Baghdadi ya. Itu di tuturutan teh Baghdadi. Dia pendapatnya pendapat Kaidah Al-Baghdadi yang saya tulis. Saya tidak akan katakan bahwa itu salah. Tapi dia pendapat Baghdadi, Al-Baghdadi, Kaidah Baghdadiyah gitu kan. Nah, makanya dia jumlah hurufnya kan nambah 30 kan. Gitu. Nah, kalau yang saya munculkan di sini adalah menurut saya ini yang pendapat yang paling kuat gitu Bu ya. Karena apa? Dengan penjelasan yang detail, ilmiah, dan bisa masuk akal itu. Dan inilah yang dipraktekkan dan dituliskan dalam Rasmul Utsmani cetakan Madinah, ya, cetakan Madinah. Jadi ada cetakan Quran banyak, ada Madinah, ada Indonesia Rasmul Utsmani juga, tapi mazhabnya mazhab Abu Amr Ad-Dani. Tapi kalau cetakan Arab Rasmul Utsmani juga, tapi bermazhabkan Abu Daud. Jadi ada 2 teknik penulisan, 2 mazhab rasm atau penulisan Quran, yaitu rasm Utsmani bermazhab Abu Daud dan Abu Amr Ad-Dani, gitu kan. Dan ini punya kitabnya masing-masing yang kemudian akan sangat berbeda dengan cara penulisannya. Nah, di Indonesia itu beredar Quran Depak, Quran Indonesia. Quran Depak atau Quran Indonesia ini adalah bermazhabkan Abu Amr Ad-Dani. Yang kalau dibandingkan dengan Quran Arab itu berbeda. Gitu kan. Nanti kita akan bedakan mana cetakan Arab. Nah, makanya orang Indonesia kalau yang awal-awal dulu saya waktu belum tahu, ketika saya membaca pakai Quran Madinah itu agak bingung karena ada yang alif di atasnya kayak sukun padahal bukan sukun, yaitu sod, kepala sod. Padahal kepala sod itu sebenarnya singkatan dari kata wasol, hamzah wasol gitu kan. Sodnya diambil kemudian di kepala dan disingkatkan simbol bahwa itu adalah hamzah wasol. Nah gitu seperti itu Bu. Jadi kalau ibu mau ngaji pakai Quran mana dulu, mau cetakan Indonesia apa, mau ngajarin juga sama ibu, mau ngajarin ke anak, mau ngajarinnya cetakan yang mana. Kalau misalkan mau Qurannya cetakan Indonesia, berarti
yang diajarkan adalah yang dari Baghdadi itu, yang dari keturutan itu. Karena kalau misalkan yang diajarkan Baghdadi, Al-Baghdadi gitu kan. Tapi yang disodorkan Quran Madinah, pusing anak gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Ada kaidah-kaidah seperti kaidah Nuroniyah, kaidah banyak yang itu support lanjut ke Quran Madinah gitu kan. Nah, yang Indonesia itu kan tuturutan dia itu supportnya dengan Quran Indonesia gitu. Tapi kita ya sebagai seorang guru, karena sekarang sudah banyak beredar Quran, maka kita harus tahu wawasan itu, gitu, wawasan tentang Quran, wawasan tentang resem. Nanti kita akan belajar tentang resem. Jadi kalau kata Imam Ghazali, belajar Quran itu tidak hanya makhraj huruf sifat Bu, tapi juga sampai ke makhraj sifat, kemudian tajwid, kemudian resemnya Bu, resem Utsmaniyah kita harus tahu. Itu cara penulisannya itu harus tahu gitu kan, supaya bacanya dengan benar, bisa dilakukan baca dengan benar. Baik, cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Pak Ustadz ini. Ya, kan gimana? Pak Ustadz tadi ada bicara menurut huruf hijaiyah berjumlah 29. Sedangkan saya tuh kalau lihat di LKS anak-anak 28. Pak Ustadz itu gimana ya Pak Ustadz? 28. Sebab apa? Sebab itu alif dengan alif dihitung 2, dihitung 1. Hamzah dan alif. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, Bu. Oke. Oke, jadi eta alifnya dihitung diatang deui, Bu. Gitu. Aham. Baik Pak Ustadz. Mohon. Nah, Nur Rasma iya Bu, Nur Rasma 28 ya Bu ya. Baik, sekarang kita lihat masuk ke ini Bu, Al-Alamah At-Tibi Bu. Ini udah jam berapa ya? Bu Irma udah jam berapa Bu? 17.26. 17.26 Ustaz. Waduh, berapa menit lagi nih? 4 menit lagi ya? Iya. Baik, 4 menit lagi. Tadinya saya mau ngejalin tentang huruf-huruf far'i ini, Bu. Ini huruf-huruf ini huruf jarang yang diketahui orang. Tapi sedikit aja saya ajarin ya. Saya ajarkan ya. Baik, wasta'malu aydan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li faidah. Kaqasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilkal hamzati hilat hina suhilat. Wa alifil kalya'i idtumalu wasadika zayyi kama qad qalu wal ya'i kal wawi kaqila mimma kasrab tidai asyam dhamma wal aliful lati taraha fukhimat wa hakadzal lamu idza ma ghulighat wa nuna adduha idza lam yuzhiru qutu kadzal mimu kima yazharu. Ini jelasin tentang huruf-huruf far'i. Wasta'malu, hendaklah engkau beramal juga, aidan juga hurufan, huruf-huruf zaidah yang zaidah itu yang sebagai penambah, alallati terhadap yang taqaddamat sudah dijelaskan di depan sebenarnya, li faidihi faidahnya. Qasdi takhfifin, seperti qasdi takhfifin, takhfif ya, waqad tafarra'at yang sungguh banyak cabangnya, mintil kal hamzati yaitu seperti hamzah hina suhilat. Nah, yang pertama huruf far'iyah itu adalah hamzah hina suhilat, hamzah yang ditashil Bu. Ibu pernah mendengar kata tashil? Ustadz Afwan, huruf far'i itu apa Ustadz? Pengertian huruf far'i itu? Baik. Ada huruf-huruf yang far'i, merupakan huruf-huruf cabang, Bu. Nah, kita lihat di sini aja deh. Bawahnya dulu.